Halo guys, selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Di episode kali ini, MMA Corner ID punya pembahasan yang sedang hangat untuk dibahas. Coba deh perhatiin juara-juara di UFC sekarang. Merab Dvalishvili, Islam Makhachev, Bilal Muhammad, dan Jon Jones. Mereka emang fighter praktisi seni bela diri campuran atau mixed martial arts. Tapi mereka punya kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai background sebagai praktisi gulat profesional. Dari keseluruhan juara UFC saat ini, mungkin hanya Alex Pereira yang gak punya kemampuan elit di pertarungan bawah. Gak hanya para juara, penantang gelar seperti Arman Tsarukyan, Diego Lopez, Shavkat Rakhmonov, Magomed Ankalaev, dan Umar Nurmagomedov juga memiliki kemampuan gulat atau grappling di level tertinggi yang bisa menjadi juara di masa depan. UFC yang mempromosikan olahraga mixed martial arts awal mulanya diadakan dengan tujuan untuk mengetahui seni bela diri apa yang paling efektif dalam pertarungan bela diri campuran. Saat itu Brazilian Jiu-Jitsu menjadi primadona. Royce Gracie, salah satu praktisi yang menjadikan Jiu-Jitsu sebagai seni bela diri yang sangat efektif mengalahkan bela diri lainnya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, muncullah fighter-fighter yang berhasil memadukan seni bela diri seperti kickboxing atau Muay Thai dengan Brazilian Jiu-Jitsu, seperti Anderson Silva yang menjadikan serangan clinch sebagai salah satu elemen dalam pertarungan di MMA. Lalu muncullah fighter-fighter lain dari beragam background bela diri yang berhasil memadukan gulat dan striking. Salah satu contoh fighter yang memiliki background striker tapi berhasil memadukannya dengan gulat adalah George St. Pierre. Dengan background sebagai karateka, George berhasil memadukan keahlian karatenya itu dengan gulat. Transformasinya itu sukses membuat St. Pierre meraih 2 gelar di 2 kelas berbeda, dan banyak pengamat MMA dunia yang nyebut kalau St. Pierre adalah fighter MMA terbaik sepanjang masa dan gak ada yang menyebutnya sebagai fighter yang membosankan. Lantas, kenapa gulat bisa sangat mendominasi dalam sebuah pertarungan MMA? Ada 3 faktor yang udah MMA Corner ID rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah peraturan dalam pertarungan MMA itu sendiri yang sangat menguntungkan pegulat. Fighter akan mendapatkan poin jika berhasil mendapatkan takedown. 1 takedown dalam 1 ronde sangat mempengaruhi hasil pertandingan. Lalu ada juga yang namanya ground control time yang berarti durasi kendali di pertarungan bawah. Posisi yang berada di atas ini akan dinilai juri sebagai posisi yang dominan dan dianggap sebagai pengendali pertarungan. Sayangnya, gak ada durasi kendali pertarungan atas yang bisa membantu para striker. Yang kedua, pegulat biasanya yang akan mendikte pertarungan. Keuntungan pertarungan bawah ini bisa sangat krusial dalam pertarungan. Jika fighter pegulat ini tahu lawannya lemah dalam pertarungan bawah, maka ia yang akan memutuskan untuk membawa pertarungan ke bawah. Tempo pertarungan pun bisa dikendalikan oleh fighter pegulat ini. Jika lawannya sangat agresif mendominasi di serangan atas, maka pegulat bisa melepaskan takedown dan menahan pertarungan menuju ke bawah. Dengan posisi dominan, pegulat ini bisa aja memeras tenaga lawannya yang masih segar hingga sampai kelelahan. Yang ketiga, secara fisik para pegulat biasanya memiliki kardio di atas rata-rata. Fighter MMA yang memiliki background pegulat profesional biasanya akan memiliki stamina yang kuat. Karena dalam gulat sendiri gak ada waktu untuk berhenti. Pertarungan dari atas akan berubah dengan cepat ke bawah. Posisi pertarungan pun bisa berubah-ubah dengan cepat yang tentu akan menguras banyak tenaga dan kardio. Maka gak heran fighter pegulat elit seperti Merab Dvalishvili, Islam Makhachev, dan Colby Covington memiliki kardio yang seakan gak ada habisnya. 3 faktor ini mungkin sedikit banyak memberikan gambaran kenapa pegulat bisa sangat mendominasi di MMA. Sementara bagi fighter yang gak memiliki background di bidang gulat, udah seharusnya melengkapi persenjataannya dalam bertarung.
Tapi emang gak banyak seorang striker murni menambah keahliannya menjadi seorang pegulat dan berhasil memadukannya. Yang ada dan yang sering kita lihat adalah seorang pegulat atau grappler yang belajar menjadi seorang striker. Hal ini bisa kita lihat dalam diri seorang Islam Makhachev. Bagaimana di awal-awal karirnya kemampuan strikingnya memang gak terlalu kompetitif. Makhachev dengan backgroundnya sebagai praktisi kombat sambo dan judo lebih condong untuk bertarung di bawah. Tapi seiring berjalannya waktu dan latihan secara konsisten, kita bisa lihat sekarang Makhachev berevolusi menjadi seorang fighter yang lengkap, berbahaya di striking dan pertarungan bawah. Lalu, masalahnya striker MMA cuma menggunakan gulat untuk bertahan dari serangan takedown atau menggunakan teknik gulat untuk berdiri dan lepas dari tekanan. Para striker gak menggunakan pengetahuan gulatnya untuk menyerang. Sementara pegulat yang sudah bergulat sepanjang hidupnya memiliki base yang kuat, menjadikan gulat untuk menyerang dan bertahan lalu menambahkan elemen striking berupa pukulan dan tendangan sebagai pelengkap kemampuan gulat mereka. Dan pertanyaan lain pun muncul sekarang. Kalau entar para pegulat ini bakalan mendominasi dunia MMA, apakah seorang pegulat di dunia MMA bisa menjadi pengaruh buruk untuk bisnis? Atau dalam kata lain, apakah gulat itu bisa nurunin minat orang untuk nonton olahraga MMA? Jawabannya bisa iya dan bisa juga enggak. Iya, kalau seorang fighter pegulat itu memanfaatkan kemampuan gulatnya yang superior cuman untuk menahan pertarungan di bawah selama 25 menit tanpa ada effort yang lebih buat nyelesain pertarungan atau cuman untuk mendapatkan poin dari juri. Maka boleh aja kita sebut fighter itu membosankan. Terlebih lagi kalau fighter yang kayak gitu gak punya nilai untuk menjual dirinya, maka dalam sebuah bisnis olahraga, fighter-fighter yang kayak gini biasanya karirnya gak bakal lama di sebuah promotor MMA, apalagi promotor besar seperti UFC. Tapi belum tentu juga pegulat bisa menurunkan minat orang untuk membeli pay-per-view. Contohnya aja Brock Lesnar yang udah memiliki popularitas dan aura kebintangan. Brock yang merupakan jebolan WWE berhasil mentransformasikan kemampuan bergulatnya menjadi kekuatan berbahaya di dunia MMA. Brock pun ngeraih kesuksesan besar di UFC dengan menjadi juara di kelas berat. Fighter lain yang menjadikan gulat sebagai senjatanya adalah Khabib Nurmagomedov yang berhasil mentransformasikan backgroundnya sebagai praktisi kombat sambo menjadi kekuatan MMA yang mengerikan dan ditiru banyak orang. Khabib pun sukses menjadi juara di UFC dan makin terkenal aja setelah ngalahin striker elit kayak Conor McGregor. Gulat yang agresif, dinamis, dan menghibur pasti bakal narik banyak minat penonton, apalagi dicampur dengan elemen-elemen seni bela diri lainnya. Terlebih kalau fighter tersebut punya faktor X atau karakteristik yang bisa ningkatin nilai jual mereka dan menambah banyak fans baru buat menonton pertarungannya. Gak bisa dipungkiri kalau gulat adalah salah satu elemen dalam pertarungan MMA. Elemen ini sama sekali gak menyalahi aturan dalam sebuah pertarungan. Seiring berjalannya waktu, fighter-fighter MMA sepertinya semakin paham kalau elemen penting ini sangat menentukan sebuah pertarungan. Dan menjadi seorang fighter yang memiliki kemampuan lengkap adalah kunci untuk menjadi juara. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.